Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya membuat video di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Perbandingan Pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi perbandingan pendidikan di Mesir dan di Indonesia. Perbandingan yang pertama itu terletak pada kurikulum. Di Mesir, penyusunan kurikulum dilakukan dengan adanya kerjasama tim yang dilakukan oleh para ahli yang terdiri dari profesor, konsultan, dan supervisor pendidikan serta guru-guru yang telah berpengalaman. Sedangkan di Indonesia, penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa dan berkesesuaian dengan program pembangunan nasional, lingkungan, perkembangan iptek, serta seni. Kemudian perbandingan yang kedua terletak pada tujuan pendidikannya. Di Mesir, yang pertama yaitu untuk mempersiapkan dan mengembangkan kompetensi anak-anak Mesir agar dapat beradaptasi dengan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu untuk siswa memiliki keterampilan dasar berupa membaca, menulis, berhitung, serta sains, bahasa, dan matematika. Tujuan yang ketiga bertujuan membentuk warga yang memiliki pengetahuan tentang gizi, kesehatan, lingkungan, dan isu-isu pembangunan terbaru. Tujuan yang keempat, mempersiapkan dan membantu siswa dalam pengembangan keterampilan yang dapat diajarkan berupa kemampuan berpikir kritis, analisis, keterampilan ilmiah, dan problem solving untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan pengetahuan dan teknologi. Sedangkan di Indonesia, tujuan pendidikan yang pertama itu tujuan pendidikan dituangkan dalam tujuan pembelajaran umum dalam silabus dari BSNP. Tujuan yang kedua itu tujuan instruksional khusus yang dikembangkan oleh masing-masing guru. Perbandingan yang ketiga itu terletak pada struktur dan jenjang pendidikan. Sistem pendidikan formal yang pertama yaitu di negara Mesir, sistem pendidikan formal yang memiliki dua struktur paralel yakni struktur keagamaan Al-Azhar dan struktur sekuler. Yang pertama, struktur sekuler. Wajib belajar di Mesir diberlakukan sampai grade 8 disebut dengan pendidikan dasar. Yang kedua, dalam struktur sekolah Al-Azhar secara umum hampir sama dengan struktur sekuler di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja perbedaannya penekanan pembelajaran agama Islam yang lebih menjadi perbedaan dengan sistem struktur sekuler. Selanjutnya SD, SMP, SMA atau SMK, perguruan tinggi, gelar untuk S1 dan S2 belum digunakan dalam penulisan nama, melainkan untuk S3 yaitu aduktur. Penulisan nama profesor dilakukan dengan al-ustadz, aduktur, atau syekh. Sedangkan di Indonesia, struktur dan jenjang pendidikannya, jenjang pendidikan SD, SMP, SMK, atau SMA, dan untuk perguruan tinggi dari S1 sudah menggunakan gelar. Perbandingan yang keempat yaitu pada waktu pembelajaran. Di Mesir, waktu pembelajarannya pada umumnya 6 jam per hari dan dilakukan dari hari Ahad sampai hari Kamis. Sedangkan di Indonesia, jam pelajarannya yaitu pada umumnya berlangsung 6 jam per hari dan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian perbandingan yang kelima pada usia belajar sekolah dasar, yaitu di negara Mesir dari 6 sampai 11 tahun, sedangkan di Indonesia dari 6 sampai 12 tahun. Kemudian perbandingan yang keenam yaitu pada biaya pendidikan. Di negara Mesir, sekolah dasar Al-Azhar mendapat pembiayaan dari pemerintah, sekolah swasta mendapatkan subsidi. Sedangkan di negara Indonesia, sekolah negeri mendapatkan pembiayaan dari pemerintah dan sekolah swasta mendapatkan subsidi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.